Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 5 akan mempresentasikan alat instrumentasi yang bernama POCT. Next. Dengan saya sendiri, Nanik Masal Sabila, dengan NIM akhir 080, dan rekan saya. Saya Rahmatina Putri Melati dengan NIM akhir 075. Saya Desi Fitriani dengan NIM akhir 081. Saya Mutia Jan Suroya dengan NIM akhir 113. Baik, untuk mengawali presentasi ini, saya akan membacakan pengertian dari POCT. Metode POCT, Point of Care Testing, merupakan prosedur laboratorium medis yang dapat dilakukan secara langsung di samping pasien karena sudah memiliki reagen yang siap untuk digunakan. POCT memiliki prinsip yaitu mengukur kadar zat dalam sampel menggunakan reaksi kimia yang menghasilkan perubahan potensial listrik. Biosensor mendeteksi biomarker spesifik dalam sampel, kemudian reaksi kimia yang diinduksi dari parameter biologis menghasilkan sinyal yang akan diukur dan diolah. Fungsi dari POCT umumnya adalah untuk membantu mendiagnosis penyakit dengan cepat, sehingga petugas medis dapat segera mengambil keputusan dan tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien. Setiap pemeriksaan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bagian-bagian alat dari POCT itu sendiri, yaitu ada top support layer dan button support layer, yaitu lapisan atas bawah yang berfungsi sebagai penutup dan penyangga komponen lainnya yang ada di dalam. Yang kedua ada counter atau reference dan field detection electrode. Elektroda yang ukuran. Elektroda referensi terbuat dari campuran perak dan perak klorida atau bahan inert seperti karbon, emas, serta platinum. Lalu ada yang ketiga, yaitu spacer, pressure sensitive adhesive, yaitu lapisan perekat yang memisahkan elektroda kerja dan referensi. Ketebalannya sekitar 50-200 pikometer. Ini adalah tempat sampel darah dimasukkan. Lalu yang terakhir ada working electrode, elektroda yang menghantarkan arus listrik terbuat dari karbon, emas, atau platinum dan dilapisi reagen kimia, enzim, mediator, dan lainnya. Nah, kemudian ada jenis-jenis VOCT. Yang pertama itu VOCT single, yaitu hanya untuk satu pemeriksaan saja. Misalkan contohnya pemeriksaan HP. Kemudian yang kedua itu VOCT multiple atau itu bisa digunakan untuk beberapa jenis pemeriksaan, yaitu contohnya pemeriksaan glukosa, pemeriksaan HB gitu. Kemudian cara kerjanya yaitu yang pertama dengan cara memasukkan strip glukosa ke POCT. Kemudian yang kedua, pada layar akan muncul angka atau kode sesuai dengan kemasan strip. Dan yang ketiga, muncul gambar tetes darah yang berkedip-kedip. Kemudian yang keempat, jarum loncat yang ada di dalam autoklik ke ujung jari. Kemudian hapus darah yang pertama keluar dengan kapas kering, lalu tekan perlahan agar darah kembali keluar. Kemudian yang kelima, mohon maaf itu yang kelima ya, darah disentuhkan pada tengah strip tes darah, kemudian yang ke yang keenam, darah akan langsung meresap sampai ke ujung strip dan berbunyi pip. Kemudian tunggu sebentar, hasilnya akan keluar beberapa detik pada layar. Kemudian yang terakhir, buang strip tes dan darahnya ke tempat sampah limbah. Kemudian cara perawatannya. Yang pertama yaitu dengan cara membersihkan alat. Bersihkan alat secara rutin agar tidak ada kontaminasi. Kemudian yang kedua itu memeriksa kondisi alat. Periksakan kondisi alat
ketika alat mulai rusak. Kemudian yang ketiga itu penyimpanan alat. Simpan alat dalam wadahnya atau wadah kotak khusus penyimpanan alat LCD tersebut. Kemudian penggantian baterai ketika sudah mulai agak error atau agak rusak. Kemudian yang terakhir itu pemeriksaan kualitas kontrol ke teknisinya. Next. Kelebihan POCT. Yang pertama, kecepatan hasil. POCT HB memberikan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin dengan lebih cepat. Hal ini memungkinkan tenaga medis untuk segera mengambil keputusan klinis dan mulai penanganan yang diperlukan. Yang kedua, biaya lebih rendah. Penggunaan POCT HB dapat menekan biaya pemeriksaan dibandingkan dengan metode laboratorium. Yang ketiga, portabilitas dan kemudahan penggunaan. POCT HB dirancang untuk mudah dibawa dan dioperasikan oleh tenaga medis non-laboratorium. Kemudian yang keempat, pengurangan risiko kesalahan praanalitik. Dikarenakan pengujian yang dilakukan di dekat pasien, POCT HB mengurangi risiko kesalahan praanalitik yang sering terjadi saat sampel dikirim ke laboratorium. Next. Adapun kekurangan POCT, yang pertama, kurang presisi dan akurat. Beberapa faktor dapat mempengaruhi akurasi dan presisi alat POCT HB, termasuk kualitas alat, kalibrasi, teknik pengambilan sampel, dan faktor lingkungan. Yang kedua, pengaruh faktor biologis. Beberapa faktor biologis pasien seperti kadar lipid yang tinggi dalam darah, bilirubin, atau adanya hemoglobin dapat mengganggu pengukuran POCT HB dan menghasilkan hasil yang tidak akurat. Kemudian yang terakhir, tidak dapat memberikan informasi tambahan. Alat POCT HB hanya memberikan informasi tentang kadar hemoglobin, tidak seperti hematologi analyzer. POCT HB tidak dapat memberikan informasi tentang parameter hematologi lainnya, seperti jumlah sel darah merah, ukuran sel darah merah, atau jumlah trombosit. Next. Kemudian ada kalibrasi POCT. Kalibrasi yang tepat pada alat POCT HB memastikan bahwa hasil pengukuran hemoglobin akurat dan konsisten. Tanpa kalibrasi yang rutin, alat dapat memberikan hasil yang tidak akurat, yang dapat mempengaruhi keputusan klinis. Secara umum, langkah-langkah kalibrasi meliputi yang pertama, persiapan alat dan bahan. Pastikan alat dalam kondisi baik dan siapkan bahan kalibrator yang sesuai dengan spesifikasi alat. Yang kedua, pelaksanaan kalibrasi. Ikuti prosedur kalibrasi yang ditetapkan oleh produsen alat. Beberapa alat mungkin memerlukan kalibrasi manual, sementara yang lain memiliki fitur kalibrasi otomatis. Kemudian yang terakhir, pencatatan dan pemantauan. Catat hasil kalibrasi dan bandingkan dengan standar yang ditetapkan. Lakukan pemantauan rutin untuk memastikan alat tetap berfungsi dengan baik. Next. Kemudian ada kesalahan yang sering terjadi saat menggunakan POCT. Yang pertama, penggunaan alat yang tidak sesuai prosedur. Kemudian yang kedua, volume sampel tidak mencukupi. Yang ketiga, menggunakan strip test yang kadaluarsa. Kemudian yang keempat, gangguan teknis pada alat. Dan yang terakhir, kesalahan dalam interpretasi hasil. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan alat PLCT. Yang pertama, pastikan alat telah terkalibrasi dengan baik sebelum digunakan untuk memastikan bahwa alat memberikan hasil yang akurat. Yang kedua, gunakan bahan reagen atau strip uji yang sesuai dan belum kadaluarsa. Yang ketiga, hindari paparan langsung terhadap sinar matahari atau kelembapan tinggi karena dapat mempengaruhi stabilitas alat serta bahan reagen. Yang keempat, lakukan pengecekan rutin untuk memastikan alat berfungsi dengan normal. Kemudian pastikan mode atau pengaturan alat sesuai dengan jenis pengujian yang akan dilakukan. Next. Selanjutnya, review jurnal yang pertama dengan judul asam urat dengan chemistry analyzer oleh Agami Rizky Setiorini tahun 2016. Next. Jurnal ini membahas tentang sebanyak 42 warga dengan usia di atas 50 tahun
diminta untuk mengikuti pengecekan kadar asam urat serum yang diperiksa dengan point of care testing dan diperiksa dengan chemistry analyzer menggunakan sampel darah dari vena antekubital. Responden pada penelitian ini didistribusikan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan faktor obesitas. Penelitian ini menggunakan desain studi perbandingan dengan metode potong lintang atau cross-seksional. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik konsekutif random sampling dan memenuhi kriteria inklusi, sehingga didapatkan jumlah sampel penelitian sebanyak 42 orang. Analisis data statistika penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon untuk mengetahui perbedaan hasil pemeriksaan asam urat antara alat POCT dan chemistry analyzer. Kesimpulannya, hasil pemeriksaan kadar asam urat serum pada beberapa responden lebih tinggi pada pemeriksaan dengan menggunakan point of care testing (POCT), namun pada beberapa responden yang lain lebih tinggi pada pemeriksaan dengan menggunakan chemistry analyzer. Hal tersebut disebabkan karena kedua alat tersebut memiliki perbedaan dalam tahap perhitungan hasil pengukuran asam urat serum. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pemeriksaan asam urat dengan point of care testing (POCT) dan chemistry analyzer. Jurnal yang kedua dengan judul Perbedaan Kadar Hemoglobin Menggunakan Metode Cyanide dan POCT pada Ibu Hamil yang ditulis oleh Erni Suryati, Bastian, Indasari pada tahun 2021. Penelitian ini menganalisis kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan menggunakan dua metode pemeriksaan, cyanide dan POCT yang dilakukan pada 33 responden. Sampel darah EDTA diperoleh melalui flebotomi dan diperiksa menggunakan alat hematologi, analyzer, dan HB mission POCT. Hasil uji akurasi menunjukkan perbedaan nilai bias yang rendah pada kedua metode dengan hasil pemeriksaan yang akurat. Meskipun kedua metode menunjukkan perbedaan signifikan dalam kadar hemoglobin, metode cyanide lebih akurat dibandingkan POCT. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kualitas sampel, penggunaan antikoagulan, dan teknik pengambilan sampel darah yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Kesimpulannya, terdapat perbedaan kadar hemoglobin pada ibu hamil yang diukur menggunakan dua metode, yaitu metode cyanide dan metode POCT. Rata kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan metode cyanide adalah 11,273, sedangkan pada metode POCT rata kadar hemoglobin tercatat sebesar 10,076. Perbedaan ini menunjukkan bahwa metode pengukuran yang digunakan dapat mempengaruhi hasil kadar hemoglobin pada ibu hamil. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat memberi informasi yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.